Di sebuah penjara nampak seorang mafia yang baru saja keluar dari hukuman penjara yang sudah ia tinggali beberapa tahun. Ia adalah pemeran utama di film ini. Ia bernama Kelvin Sim. Sebenarnya umurnya sudah tua, namun ia memiliki perawakan yang kerdil. Dia mempunyai teman bernama Percy. Mereka berdua dikenal sebagai perampok yang saling bekerja sama. Baru saja Kelvin keluar dari penjara, si Percy mengajaknya lagi untuk pergi untuk merampok. Mendengar hal itu, Kelvin langsung memarahinya, akan tetapi ia tetap mau untuk merampok. Mereka berdua mulai menjalankan aksinya yang bertujuan mengambil sebuah berlian di sebuah toko perhiasan ternama. Dalam rencananya, Kelvin bergerak di sebuah tas, sedangkan Percy mengalihkan nyonya kasir agar Kelvin bisa bergerak secara aman. Akhirnya Kelvin berhasil mengambil berlian tersebut, namun datang seekor anjing yang mengganggu. Saat kabur dan menyetir mobil, mereka baru sadar bahwa ban tersebut telah terkunci. Bergegaslah mereka kabur dan menyusuri jalan di kota. Mereka berlari namun Percy mengalami encok yang membuat mereka terpaksa bersembunyi di sebuah toko. Mereka merasa dirinya akan tertangkap. Kelvin bergegas menyembunyikan di dalam tas seorang wanita. Namun ternyata mereka tidak dicurigai dan terlanjur menyembunyikan berlian itu di tas wanita itu. Mereka mengikuti pasangan suami istri tersebut sampai tiba di kediaman keluarga Daryl. Daryl sendiri sudah lama menikah, namun tak kunjung mendapatkan seorang anak. Maka dari itu, ia sangat ingin mempunyai anak. Bersama istrinya mendengar hal itu, Percy memaksa Kelvin menjadi seorang bayi buangan agar bisa mendapatkan berlian itu dan masuk di dalam rumah itu. Saat melihat Kelvin saja, pasangan suami itu sangat kasihan padanya. Tanpa merasa curiga, hingga mereka mengganti popok untuk Kelvin. Awalnya mereka ingin mengembalikannya ke polisi, namun saat mengetahui Kelvin tidak sehat, ia lalu dibawa ke rumah sakit terlebih dahulu untuk diperiksa. Setibanya mereka mengetahui bahwa bayi itu mempunyai banyak bekas luka, ditambah ternyata ia mempunyai tato di lengannya. Mereka berpikir itu adalah ulah orang tuanya yang membuat mereka sangat kesal. Jadi pada akhirnya, mereka memutuskan untuk merawat si Kelvin. Di sebuah cerita lain, Percy diancam oleh sang bos karena tidak berhasil mendapatkan berlian. Beruntungnya, ia diberi kesempatan lagi untuk mendapatkan kembali berlian itu selama waktu 24 jam. Sang kakek ternyata membenci Kelvin, berbeda dengan Daryl dan istrinya, yang begitu menyayangi Kelvin. Lalu, para tetangga mampir ke rumah Daryl karena mereka tahu kini ia mengadopsi seorang anak, namun mereka terkejut. Di sana Kelvin mengincar salah satu wanita yang mantap. Tangga itu pun akhirnya pulang dan Kelvin diajak untuk mandi bersama. Ia berharap dimandikan oleh istri Daryl. Namun yang datang ternyata Daryl. Terkadang Kelvin melakukan hal-hal mesum kepada wanita itu. Namun ia selalu saja diganggu oleh Daryl. Hingga waktunya sang bayi tidur, dan Kelvin berencana untuk mengambil berlian tersebut. Saat mereka tertidur, akan tetapi Kelvin ternyata juga ikut tertidur. Beruntung Kelvin terbangun di tengah malam. Ia bergegas mencari tas untuk mengambil berlian tersebut. Selanjutnya ia menelpon Percy, namun hal itu diketahui oleh sang kakek dengan membawa senjata api. Namun ternyata Daryl juga terbangun dan ia mengira Pak Tua tersebut sudah gila karena menodongkan senapan pada seorang bayi. Hal itu membuat Kelvin masih belum terungkap identitas aslinya. Di pagi hari, Kelvin dipaksa untuk menonton acara anak-anak yang pastinya tidak disukai oleh Kelvin. Sang kakek memindahkan channel itu ke acara berita. Awalnya Kelvin tidak keberatan, hingga ternyata itu adalah berita tentang dirinya yang sedang dicari-cari oleh polisi. Dan membuat Kelvin merengek-rengek untuk meminta menggantikan channel tersebut. Karena telah membuat Kelvin kesal, ia pun mengerjai si Pak Tua itu. Kemudian istri Daryl akan pergi untuk bekerja, dan Daryl disuruh untuk merawat si Kelvin selama ia tidak ada, tapi hal itu dimanfaatkan oleh Kelvin untuk merebut berlian itu kembali dan kabur dari sana. Si Kelvin kabur. Kelvin terkepung beberapa polisi, akan tetapi
tidak dicurigai, karena tidak mungkin seorang anak bayi menyetir mobil dan mengira sang penculik sudah kabur. Lalu Percy dengan bahagia membawa tas yang berisi berlian itu kepada sang bos. Naas, ternyata Percy salah tas yang hanya berisikan perlengkapan bayi. Sang bos benar-benar merancangkan untuk hal ini. Ia malah menelan berlian itu. Di sisi lain, Daryl merasa kasihan dengan Kelvin. Jadi ia mengusulkan agar mereka merayakan ulang tahun. Lalu pada esok harinya, pasangan suami istri itu mengadakan pesta di sana. Kelvin mulai bersenang-senang. Hingga mereka pun bermain football. Namun tim Kelvin lah pada akhirnya kemenangnya. Puncak acara mereka bernyanyi bersama untuk Kelvin, membuat time bacaan yang berbeda saat meniup lilin tersebut. Akan tetapi di sore hari Percy datang dan ia mengaku-ngaku sebagai orang tua. Dan Kelvin datang untuk memintanya kembali. Namun di situ Daryl sangat marah karena ialah orang yang melontarkan Kelvin di rumahnya. Kelvin tak sengaja meminum obat yang sangat membuat mengalami sakit perut yang parah. Istri Daryl pun menjaganya saat BAB, namun ternyata ia malah mendapatkan berlian itu dan memberitahukan kepada suaminya. Hal itu membuat mereka berpikir untuk merayakannya di luar dan Kelvin sementara diasuh oleh sang kakek. Nah, di sana sang kakek mengetahui bahwa Kelvin bukanlah anak kecil, melainkan seorang penjahat yang sedang berpura-pura. Kelvin seakan ingin dibunuh sang kakek berulang kali, mengatakan bahwa Kelvin adalah seorang penjahat, namun tak ada yang percaya dan menganggapnya gila. Di saat sibuk, mereka ternyata kehilangan berlian itu bersama Kelvin dan berulah mereka sadar bahwa pernyataan kakek tersebut rupanya benar. Di sisi lain, Kelvin merayakan keberhasilan mereka, namun Percy mengatakan bahwa sang bos datang ke rumah Daryl. Mereka dalam bahaya. Kelvin segera ke rumah itu kembali karena ia adalah bos Percy. Mereka tidak pernah bertemu dengan Kelvin dan mengira ia adalah anak dari Daryl. Di sana Kelvin berusaha menyelamatkan mereka berkumpul. Akhirnya Kelvin berhasil mengalahkan mereka. Dan polisi pun berdatangan di akhir film. Kelvin mengembalikan berlian itu juga. Dan dia menjadi bagian dari keluarga Daryl dan istri. Nah, dari film ini kita dapat kesimpulan bahwa seorang penjahat tidak mungkin menjadi penjahat untuk selamanya. Bisa jadi mereka hanya butuh perhatian kecil agar bisa kembali ke jalan yang benar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.